Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Aminah Caniago, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi, serta yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Pada hari ini, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai peran modal sosial dalam perekonomian. Perkenalkan, nama saya Salifah Java Putri sebagai moderator dan rekan saya Isnaitul Mutia Rohma sebagai pemateri. Pada video ini nanti kami akan menyajikan sebuah peta konsep mengenai hal-hal apa saja yang akan kami paparkan pada siang hari ini, serta nanti setelah video ini selesai nanti akan ada sesi tanya jawab di mana kami menampung 2 penanya dalam sesi ini. Modal sosial terdiri dari 2 unsur, yaitu kepercayaan atau trust dan jaringan sosial. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan menurut terminologi sosiologi, konsep kepercayaan dikenal dengan trust. Definisi kepercayaan atau trust dalam Oxford English Dictionary dijelaskan sebagai confident in, yang berarti yakin pada, dan reliance on, yang bermakna percaya atas beberapa kualitas atau atribut sesuatu atau seseorang atau kebenaran suatu pertanyaan. Menurut Fukuyama, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kerjasama tidak mungkin terjalin kalau tidak didasarkan atas adanya saling kepercayaan di antara sesama pihak yang terlibat, dan kepercayaan dapat meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian. Nah, maksud dari ketidakpastian itu bagaimana? Contohnya yaitu dari sisi pedagang, berarti dari sisi penjual yang tidak bisa memperkirakan apakah pembeli tersebut akan datang untuk membeli lagi atau tidak. Dan jadi ketidakpastian tersebut dapat diatasi dengan mengikat pelanggan atau pembeli yang dilandasi atas kepercayaan. Jadi jika kita setelah mengikat pembeli tersebut menjadi pelanggan, maka ketidakpastian tersebut sudah tidak ada. Jadi kita percaya bahwa pasti orang tersebut akan membeli dagangan kita lagi. Berdasarkan kemunculannya, kepercayaan dibagi menjadi 2, yaitu kepercayaan askritif dan kepercayaan prosesual. Kepercayaan askritif yaitu kepercayaan yang muncul dari hubungan yang diperoleh berdasarkan atas ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang, seperti latar belakang kekerabatan, etnis, suku, dan keturunan yang dimiliki. Nah, contoh dari kepercayaan askritif yaitu misalkan saya dari Jawa mendapatkan kepercayaan untuk bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, di mana pemilik dari perusahaan tersebut merupakan orang Jawa juga. Nah, kalau yang
kepercayaan prosesual, yaitu kepercayaan yang muncul melalui proses interaksi sosial yang dibangun oleh para aktor yang terlibat. Nah, contohnya itu kepercayaan dalam bisnis, yaitu kepercayaan dari yang meminjamkan uang kepada si peminjam, di mana kepercayaan ini dapat diukur dari jumlah kredit atau pinjaman yang bisa diperoleh seseorang. Jumlah pinjaman yang diperoleh tergantung pada prosesual dari interaksi yang telah dan sedang berlangsung. Menurut Sako, terdapat 3 bentuk kepercayaan dalam konteks bisnis, yaitu kepercayaan kompetensi, kepercayaan kontraktual, dan kepercayaan niat baik. Kepercayaan kompetensi yaitu kepercayaan yang dilihat berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kepercayaan kontraktual yaitu kepercayaan yang dilihat dari kontrak, yaitu janjian tertulis untuk menepati janji yang telah diikrarkan bersama. Sedangkan kepercayaan niat baik yaitu kepercayaan yang memiliki komitmen terbuka satu sama lain untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi keuntungan bersama. Selanjutnya, mengenai jaringan akan dijelaskan oleh rekan saya, Isnaitul Mutiarohmah. Selanjutnya yaitu jaringan atau network. Jaringan adalah ikatan antar simpul orang atau kelompok yang dihubungkan dengan media, kemudian diikat dengan kepercayaan. Jaringan sendiri terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dan lain-lain. Kemudian, masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan sosial yang kokoh. Kemudian, tingkatan jaringan sosial. Yang pertama, jaringan mikro. Dalam hidup manusia selalu ingin berinteraksi dengan individu lainnya. Jaringan mikro sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, interaksi antara warga A dengan warga B. Yang kedua, jaringan meso. Jaringan ini sering kita jumpai dalam kelompok yang kita masuki, yaitu paguyuban, ikatan profesi, dan ikatan hobi. Yang ketiga, jaringan makro. Jaringan ini terbentuk karena terjalinnya simpul-simpul dari beberapa kelompok. Secara tidak langsung, jaringan makro terbentuk dari 2 kelompok atau lebih. Contohnya organisasi, institusi, bahkan bisa pula negara. Kemudian, fungsi modal sosial. Yang pertama, alat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan kontribusi tersendiri bagi integrasi sosial. Yang ketiga, membentuk solidaritas masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Yang kelima, membangun partisipasi masyarakat. Yang keenam, memungkinkan pencapaian bersama. Yang ketujuh, membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis modal sosial. Yang pertama, social bonding atau perangkat sosial adalah tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat dalam bentuk nilai, kultur, persepsi, dan adat istiadat. Yang kedua, social bridging atau jembatan sosial merupakan suatu ikatan sosial yang timbul karena reaksi dari berbagai macam karakteristik kelompoknya. Yang ketiga, social linking atau hubungan sosial merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan di antara beberapa level kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Baik, kesimpulan dari diskusi pada hari ini yaitu mengenai peran modal sosial dalam perekonomian, yaitu modal sosial adalah sesuatu hal yang harus dipunyai oleh seseorang untuk melakukan sebuah kerjasama baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Hal-hal tersebut ialah kepercayaan dan jaringan, di mana kepercayaan merupakan suatu hal terpenting ketika kita akan berinteraksi sosial
hingga terbentuk menjadi sebuah jaringan sosial dalam masyarakat.